محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف faidatun. Adapun ini adalah sebuah faedah. Qala telah berkata siapa jumhurul ulama'i, sekumpulan para ulama, inna tafakkura, sesungguhnya tafakkur, ala khamsati aujuhin, itu atas 5 jalan. Jadi menurut jumhur ulama tafakkur itu ada 5 jalan. Yang pertama, tafakkur itu imma fi ayatillahi, ada kalanya tafakkur itu pada ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yalzamu, dan mesti hu kepada orang yang tafakkur apa atawajjuhu, menghadap ilaihi kepada Allah, wal yaqinu, dan yakin bihi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau tafakkur atas ayat-ayat Allah, nah kita ini mesti menghadap Allah, dan yakin kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Auti ni'matillahi, atau yang kedua tafakkur itu pada nikmat Allah. Kalau tafakkur pada nikmat Allah, wa yatawalladu anhu al-mahabbatu, kalau kita tafakkur pada nikmat Allah, maka akan melahirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau setiap hari kita tafakkur tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka nanti akan timbul rasa cinta kepada Allah. Yang ketiga, aufi wa'dillahi, atau tafakkur pada janji Allah. Banyak sekali janji Allah di dalam Al-Quran. Salah satunya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu salah satu janji Allah. Kalau kita tafakkur pada janji Allah, maka wa yatawalladu anhu ar-raghbah, maka akan melahirkan dari tafakkur tersebut keinginan yang kuat. Jadi keinginan untuk meraih janji Allah. Setiap janji Allah kita tafakkuri, maka akan timbul di dalam diri keinginan yang kuat untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, aufi wa'idillahi, atau tafakkur pada ancaman Allah. Di Al-Quran banyak ancaman Allah. Maka wa yatawalladu anhu ar-rahmat, kalau kita tafakkur pada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menimbulkan rasa takut yang luar biasa di dalam diri. Allah mengancam kalau begini. Maka kalau kita tafakkur, kita menjadi takut yang luar biasa. Aufi taksirin nafsi, atau yang kelima nih, tafakkur pada lalainya diri aneh to'ati, daripada berbuat to'at.
Diri ini kita tafakurin sering lalai untuk berbuat taat kepada Allah, kepada Rasulullah, maka wa yatawalladu anhu al-haya, akan menimbulkan rasa malu pada diri. Jadi kalau kita tafakurin bahwa diri kita ini sering lalai daripada taat kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka timbul dalam diri ini rasa malu. Sebab al-haya'u minal iman. Manusia kalau masih ada malunya, masih ada iman. Laqad al-haya'u bil fathi, dengan dibaca-baca, wal madi, dan dipanjangin. Haknya dibaca-baca atau yangnya dibaca-baca, dan dipanjangin haya, yaknya panjang. Wa dan adapun malu itu al-inqibadu, adalah rasa tertekan hati, wal inziwa'u, dan juga hilang semangat. Jadi malu itu rasa tertekan hati dan juga hilang semangat. Malu ya. Qala telah berkata siapa Ahmad bin Athaillah, Syekh Ahmad bin Athaillah, apa perkataan beliau? Min alamati mautil qalbi, itu tetap daripada tanda-tanda matinya hati. Ada mulhuzni, nah ini tulisannya salah. Jadi kalau ada yang tulisannya ha, ro, mim, nun gitu ya, tulisannya apa itu? Itu sebenarnya huzni. Hak manun doang, tambahin hak zai manun gitu, hak zai nun. Adamul huzni, adapun tidak prihatin, tidak sedih, tidak merasa sedih, alama atas sesuatu kata yang luput itu emak kak kepadamu minat do'ati, daripada ketaatan. Tanda hati telah mati adalah tidak sedih jika tertinggal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berbuat taat tapi tidak sedih, itu tanda hati sudah mati. Jadi kalau tidak berbuat taat masih sedih, hatinya belum mati. Wa tarkun nadmi, dan tidak menyesal alama fa'altahu min wujudi ziladi, dan tidak menyesal atas perbuatan dosa. Ninggalin taat tidak sedih, berbuat maksiat tidak menyesali. Itu tanda hati telah mati menurut Syekh Ahmad bin Athaillah. Waqala, dan berkata pula Syekh Ahmad bin Athaillah aidan pula. Waqala, dan telah berkata Syekh Ahmad bin Athaillah aidan pula. Al-huznu, adapun sedih itu ala faqdani ta'ati, atas ketiadaan taat fil hali, pada waktu itu juga, ma'a adamin nuhudi, serta tidak mau bangkit, ay al irtifa'u ilaiha, yakni bangkit kepada taat, bil mustaqbali, pada waktu yang akan datang, min alamatil igtirari, itu daripada tanda orang yang tertipu oleh dunia. Jadi orang yang tertipu oleh dunia
tidak taat dia sedih, tapi tidak mau bangkit untuk taat pada masa yang akan datang. Hari ini tidak berbuat taat, contoh hari ini ninggalin satu waktu sholat, dia merasa sedih, tapi tidak ada atau tidak ada keinginan untuk bangkit berbuat taat di esok hari. Itu tanda orang yang tertipu oleh dunia. Mati mah enggak hatinya, tapi tertipu oleh dunia. Naudzubillah min dzalik. Faidatun, adapun ini sebuah faidah. Qala telah berkata siapa ba'duhum sebagian para ulama, mahabbatullahi, adapun cinta kepada Allah itu ala asyarati ma'anin, atas 10 makna, min jihadil abdi, dari pihak seorang hamba. Jadi cinta kepada Allah maknanya ada 10 dari pihak seorang hamba. Ahaduha, yang pertama, ayat tidak annallaha ta'ala mahmudun min kulli wajhin wa bi kulli sifatin min sifatih. Yang pertama, ayat tidak bahwasanya kita yakin annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala mahmudun, itu terpuji min kulli wajhin, dari segala arah. Mau dari arah mana aja Allah mah selalu terpuji. Wa bi kulli sifati, dan dengan setiap sifat, min sifatihi, daripada sifat-sifat Allah. Yang pertama kita perlu yakin bahwa Allah itu terpuji dari segala arah. Saniha, yang kedua, ayat taqidah annahu muhsinun ila ibadihi mun'imun mutafaddilun alaihi. Yang kedua, ayat taqidah kita harus meyakini annahu, bahwasanya Allah itu muhsinun, selalu berbuat baik ila ibadihi, kepada hamba-hambanya. Allah selalu berbuat baik kepada kita. Mun'imun, dan Allah juga selalu memberi nikmat kepada kita. Mutafadilun, dan juga Allah selalu memberikan karunia kepada kita. Ini kalau kita begini nanti cinta sama Allah. Jadi yakinin Allah itu nggak pernah jahat sama kita. Allah itu selalu berbuat baik kepada kita nih, selalu memberi nikmat, selalu memberi karunia. Salisuha, yang ketiga, ayat akidah annal ihsana minhu ilal abdi akbaru wa ajallu min ayyuqa bala biqaulin aw amalin minhu. Ayat akidah yang ketiga, kita harus yakin atau kita meyakini annal ihsana, bahwasanya kebaikan minhu dari Allah ilal abdi, kepada seorang hamba, akbar, itu lebih besar, wa ajalu, dan lebih agung, min ayyuqabala, daripada dibandingi Allah biqaulin, dengan sebuah ucapan aw amalin, atau amal minhu, dari seorang hamba. Wa in hasuna, dan walaupun hamba itu baik, wa kasura, dan banyak. Jadi kebaikan Allah kepada kita ini lebih besar, lebih agung, dibandingkan dengan ucapan kita, perbuatan kita taat 24 jam.
Kita misalkan taat 24 jam, itu nggak ada apa-apanya dibanding kebaikan Allah. Allah ngasih kita pandangan aja mata nih, dibanding ibadah kita 24 jam itu nggak ada apa-apanya ibadah kita itu. Nggak sebanding, jauh ya. Rabiuha yang keempat, ayat akidah, kita meyakini qillata qadayahu, bahwa hukum Allah itu sedikit alaihi kepada hambanya. Allah ini hukumnya sedikit untuk hambanya. Wa qillata takalifihi, dan juga sedikit sekali Allah membebani hambanya ya, sedikit. Khamizuha yang kelima, ayakuna fi amati awqatihi khaifan wajilan min i'radihi ta'ala anhu. Yang kelima, ayakuna, bahwasanya ada fi amati awqatihi, bahwasanya ada seorang hamba itu fi amati awqatihi, di dalam kebanyakan waktunya, khaifan, itu yang takut, wajilan, dan khawatir, min i'radihi, daripada berpalingnya Allah Ta'ala anhu dari dirinya, wasalaba, dan mencabut Allah maka pada sesuatu akroma yang telah memuliakan Allah hu kepada hambanya, bihi dengan itu ma min ma'rifatin, nyatanya daripada ma'rifat, wa tauhidin, dan tauhid, wa ghairihima, dan selain ma'rifat dan tauhid. Yang kelima, bahwasanya di kebanyakan waktu kita harus takut sehari 24 jam. Jadi di 24 jam itu kita harus banyak takut, dan juga harus banyak khawatir. Takut dan khawatir apa? Takut dan khawatir Allah berpaling dari diri kita. Tuh, takut Allah berpaling dari diri kita, dan Allah mencabut apa-apa yang telah Allah berikan kepada diri kita. Nyatanya min ma'rifatin wa tauhidin, bahaya. Tadinya kita ma'rifat ke Allah, tadinya kita bertauhid kepada Allah, kemudian Allah berpaling, Allah cabut tauhid pada diri kita. Naudzubillah min dzalik. Ini yang harus kita takutin di kebanyakan waktu kita, begitu. Takut Allah berpaling. Jadi Zuha yang keenam, ayara, bahwasanya seorang hamba itu melihat annahu, bahwasanya ia fi jami'i ahwalihi, pada seluruh keadaannya, wa amalihi, dan juga cita-citanya, mubtakiran ilaih, membutuhkan Allah, la ghina lahu, tidak dapat dipungkiri, tidak dapat dihindari. Jadi kita harus melihat pada seluruh keadaan kita dan juga cita-cita kita. Kita mau keadaan bagaimanapun tetap butuh Allah. Kita kaya butuh Allah, miskin ya butuh Allah, sehat butuh Allah, sakit butuh Allah. Mau keadaan kita bagaimanapun kita tetap butuh Allah. Kita harus melihat ke situ bahwa kita selalu membutuhkan Allah. Itu mah nggak bisa dipungkiri.
nggak bisa dihindari. Coba dah, ente saking kayanya nggak butuh Allah, nggak bisa dipungkiri, tetap butuh Allah, tetap butuh Allah. Sabi'uha ayyudima zikrahu bi ahsanama yaqdiru alaihi minha. Yang ketujuh, ayyudima, bahwasanya seorang hamba itu melanggengkan zikrahu, kepada zikirnya, bi ahsanama, dengan zikir yang paling bagus, yaqdiru alaihi minhu, yang dia mampu. Jadi kita setiap hari ini harus mendawamkan zikir, mendawamkan ingat kepada Allah dengan zikir yang paling bagus. Misalkan Abdul Zikri fa'lam annahu, zikirnya la ilaha illallah setiap hari, supaya diri ini selalu ingat kepada Allah. Itu harus begitu yang namanya hamba mah. Jangan kagak sekali, nanti hatinya jadi buta. Jadi harus ingat, dawamin ya, mudawamah, ingat Allah setiap hari. Saminuha ayahriso ala iqamati faraidihi, yang kedelapan, ayahriso, bahwasanya seorang hamba menginginkan, ala iqamati faraidihi, untuk mendirikan keparduan Allah, wa ayyataqarraba, dan bahwasanya seorang hamba ingin bertaqarrub ilaihi, kepada Allah, binawafilihi, dengan ibadah-ibadah sunnah, biqadri taqatihi, dengan sekedar kemampuannya. Jadi yang kedelapan ini kita harus ada rasa ingin. Ingin apa? Ingin mendirikan apa yang Allah sudah pardukan. Yang Allah sudah pardukan, kita harus ada keinginan untuk mendirikannya. Contoh sholat 5 waktu yang Allah sudah pardukan, maka ada rasa keinginan yang kuat untuk mendirikan sholat. Mendirikan, bukan menger, bahasanya iqomah bahasanya, bukannya fi'lu. Mendirikan sholat pada diri. Dan juga ada keinginan untuk bertakarrub. Yang namanya takarrub itu kerjaannya ibadah sunnah, baik sholat, baik tadarus Quran, baik zikir yang sunnah, itu namanya taqarruban ilallah. Ngerjainnya biqadri taqatihi, seukuran kemampuan aja. Sekarang kalau zikir duduk 24 jam, dosa. Nggak boleh, dosa, zalim sama badan namanya. Jadi misalkan 1 jam dia zikir, 2 jam dia zikir, bangun. Ini badan wayanya makan ya makan, ini badan wayanya tidur ya tidur gitu. Ada waktu-waktunya. Tazi'uha yang ke-9, ayasirra ayyaproha bima sami'a min ghairihi min sana'in alaihi. Yang ke-9, seorang hamba itu harus gembira, ayyaproha, yakni gembira dengan apa? Bima sami'a, dengan sesuatu yang ia dengar, min ghairihi, dari orang lain, min sana'in alaih, dari pujian kepada Allah. Jadi kalau orang muji Allah, kita harus gembira. Melihat orang muji Allah, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, nah, kita harus gembira.
au taqarraba ilaihi, atau mendengar orang takarrub kepada Allah kita gembira. Wajihadin fi sabilihi sirran wa alaniyatan nafsan wa malan wa waladan, dan juga melihat orang berjihad di jalan Allah, baik jihadnya itu sir wa alaniyah, jihadnya itu terang-terangan atau jihadnya itu sembunyi mau jihadnya pakai jiwa raga atau jihadnya pakai harta atau jihadnya pakai anak, harus senang, harus gembira. Asyiruha yang ke-10, asyiruha adapun yang ke-10-nya, in sami'a min ahadin zakarallaha a'ana, jika ia mendengar seseorang, zakarallaha, orang yang berzikir kepada Allah, ia mendengar orang berzikir kepada Allah, orang ingat kepada Allah, maka dia akan menolong. Ini kita dengar nih ada yang tahlilan, tolongin, menolong namanya anak. Jadi kalau ada orang ingat Allah, berzikir kepada Allah, maka dia akan menolongnya. Tambihun, as-salatu wa zakatu wal hayatu idza lam tudib tuktabu bil wahi alal ash. Hari wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Awirdin, gitu ya. Awirdin atau sebuah wirid. Wahwa, dan adapun wirid itu yaitu perbuatan yang tadu, membiasakan seseorang saumahu kepada puasanya, tatawuan, hanya puasa sunnah, sawaun, sama saja, karena ada ia seridu, meneruskan asauma kepada puasa, biani tada, dengan gambaran bahwasanya membiasakan diri ia sauma dahri, kepada puasa dahar, puasa setiap hari. Au yasumu, atau puasa ia yauman, kepada hari muayyanan yang ditentukan, kal isnaini, seperti puasa Senin, wal khamisi, dan puasa Khamis. Am yasumu, atau puasa ia yauman, sehari, wayak turu, dan buka ia yauman, sehari, puasa Nabi Daud. Pawafako, kemudian bertepatan apa saumuhu, puasanya ia, dalikal yauma, kepada hari nisful akhir, atau kepada hari syak. Maka palahu, maka bagi dia siamuhu, boleh puasa atau sah puasanya. Jadi kalau ente sudah wirid, puasa udah dijadikan wiridan,
Jadi karena udah dikerjakan bertahun-tahun, ini puasa udah jadi wiridan, puasa yang dikerjakan terus menerus, puasa sunnah. Gambarannya ente membiasakan misalkan puasa setiap hari, puasa dahar, puasa Nabi Isa alaihi salam. Ente setiap hari puasa, kemudian puasa ente bertepatan dengan nisful akhir bulan Sa'ban, atau puasa ente bertepatan dengan hari Syak, maka puasa itu sah-sah aja. Boleh saja karena udah jadi wirid. Atau ente puasa wirid ente ini udah lakukan bertahun-tahun, puasa hari yang ente tentukan seperti puasa Senin Kamis, atau puasa Nabi Muhammad Yaumul Bid 13, 14, 15, itu enggak ketemu hal itu. Lalu puasa Nabi Muhammad cuma 13, 14, 15 masih boleh. Jadi nggak ngelewatin 16. Atau puasa yang lainnya, atau puasa sehari tidak puasa sehari puasa sehari enggak. Itu puasa Nabi Daud. Itu boleh-boleh aja karena udah dilakukan setiap hari. Watas butuh adatuhul madkuratu bimarrotin, dan kebiasaan orang yang membiasakan diri puasa, maka kebiasaannya itu tetap tidak berubah, bimarrotin sekali. Wahujatu dzalika, dan adapun dalil yang demikian itu ada dalilnya. Qauluhu alaihi salatu wasallam, adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadhana bi saumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu yauman falyasumhu, rawahu asy-Syaikhan. Faqauluhu, maka adapun sabda Nabi alaihi salam, lapad la taqaddamu. Ini kalau yang udah ngaji sorok ngerti. Lapad la taqaddamu huwa, adapun lapad la taqaddamu itu bifathi awalihi, dibaca patah hurufnya, berarti huruf ta. Wasanihi, dan huruf keduanya juga dibaca patah, huruf kop, takok. Wasalisihi, dan juga huruf ketiga, berarti huruf dal. La taqadda, itu 3 huruf dibaca patah. Wadali musyaddadatin, dan dalnya itu pakai syid, la taqadda, li'annahu mudhari'un. Lapad taqaddamu ini fi'il mudhari asluhu tataqaddam, asalnya tataqad, fi'il madinya taqaddama ya taqaddamu, tataqad asalnya huruf taknya ada dua, walakin hudifat minhu ihdata aini, kan tetapi salah satu dari 2 tak tersebut dibuang. Tataqaddamu dibuang 1 taknya jadi taqaddamu. Hakadha, demikianlah Apada telah menerangkan kepada itu siapa Muhammadul Qurdiyu, Syekh Muhammad Qurdi wal Husni, dan Syekh Al Husni. Wa qala Atiyatun, dan berkata Syekh Atiyah, qauluhu, adapun sabda Nabi, la taqaddamu, lapad la taqaddamu bi fathi ta'i,
dengan dibaca patah huruf taknya taqaddamu. Asluhu, adapun asalnya taqaddamu bita ini yaitu dengan make dua taqaddamu. Au bidommi ta'i, atau dengan dibaca domah taknya bagaimana? Tu wa kasrid dali, dan dikasrakan huruf dalnya tuqaddimu. Tuh begitu. Ya gamblang bener ini ya, luar biasa para ulama nih, gamblang ngejelasinnya. Wa qauluhu illa rajulun, dan sabda Nabi lafaz illa rajulun badalun, itu menjadi badal minal wawi, daripada huruf waw. Jadi tadi dalil ya balin boleh puasa di nisful akhir bulan Sya'ban atau di hari Sak, kalau memang puasa itu sudah menjadi wirid. Dalilnya tadi apalin tuh, la taqaddamu ramadana bisaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu yauman fal yasumhu, rawahu asy-Syaikhan. Waman, dan barang siapa afsada yang telah merusak itu si man sauma yaumin, kepada puasa sehari, wahidin yang satu sehari, bi ayastamir, dengan gambaran berlanjut ya ahlan, kepada ahli li saumi, untuk puasa baqiyatul yaum, pada sisa hari, min Ramadana, daripada bulan Ramadan, wala ruhsata, dan tidak ada kemurahan lahu baginya fitrihi, di dalam batal puasa, di an asima, dengan gambaran dia berdosa, disabab saum, dengan sebab puasa, bijimain, merusak puasa Ramadannya dengan jima, tamin jimanya sempurna pula, walau liwaton, walaupun lubang bubut, wa idyanu bahimatin, dan juga lubang binatang, au mayitin, atau dengan mayit, wa ilam yanzil, dan walaupun tidak keluar mani, maka fa'alaihi, maka itu tetap bagi orang yang merusak puasa sehari dengan jima, al ismu, adapun dosa, ai jazahu, balasannya itu dosa, wahwa, dan adapun balasan itu at-ta'ziru, ditakzir. Kalau zaman dulu ditakzir, umumin di lapangan, kumpulin warga. Jadi sehari puasa Ramadan dirusak dengan jima yang sempurna, maka orang tersebut balasannya harus ditakzir. Kumpul di lapangan nih, warga NT4 kumpul di lapangan. Nah, nanti tuh yang jima sama istrinya tuh ada di situ, di tengah-tengah. Nanti bikin pengumuman. Ya, nanti pemimpinnya ada tuh, RT, umumin bahwa nih si bulan tadi kagak puasa, puasanya batalin puasanya pakai jima. Itu nanti malu dia, namanya takzir itu kan bikin malu, maka nanti insya Allah dia jadi jerak, tidak akan berbuat lagi. Wal qada'u fauran,
dan wajib bayar kodo puasanya juga Qoron itu dengan sigra. Begitu Idul Fitri rapi, sekarang Idul Fitri, besok dia udah wajib bayar kodo. Lalu batalin puasa Ramadan atau tidak puasa Ramadan itu bukan karena udzur. Jadi ngodonya harus sigra. Begitu hari Id selesai, besoknya udah wajib puasa kodo. Kalau nggak dikodok sigra, maka berdosa. Dosanya makin jadi. Pada imkanihi, yakni setelah memungkinkan puasa, berarti memungkinkan puasa. Kan kalau hari Id mah haram puasa, berarti besoknya wajib kodok. Wa kifaratu diharin, dan juga wajib bayar kifarat dihar. Apa itu kifarat dihar? Mutakarriratin bitakarruril ifsadi. Kifarat dihar itu berulang-ulang, dengan berulang-ulangnya merusak puasa. Wa illam yukafir, dan jikalau tidak membayar kifarat, iya anis sabiki, daripada yang lalu, ay hadhil kifarati, yakni ini kifarat muratabatan, yang tertib, yang tersusun, ka kifarati diharin, seperti kifarat dihar, wahia ibu rokobatin mukminatin salimatin. Kifarat dihar itu adalah memerdekakan budak yang mukmin yang sehat. Sekarang budak udah nggak ada, maka pilihannya fa'in ajaza halal adahi wa in qadaro halal wujubi fasaumu syahraini mutatabi'in. Jadi kifaratnya itu bayar puasa 2 bulan berturut. Makanya kalau Ramadan jangan jima siang hari, bayarnya berat 2 bulan berturut-turut. Fa'ilam yastati, kalau kagak mampu asauma kepada puasa, au tatabu, atau berturut-turut puasa selama 2 bulan. Walau li syiddati dhilmatin ay hajatin, dan walaupun sangat menginginkan ilal wati, kepada wati, maka pahit amusitina miskinan, maka memberi makan 60 orang au fakiran, atau orang fakir. Jadi puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu, udah dicoba gagal lagi, ya. Maka kalau nggak mampu, ganti dengan memberi makan 60 orang atau orang fakir. Berapa setiap orangnya? Bulan muddan, 1 orangnya itu 1 mud, berarti kalau 60 orang 60 mud. 1 mud berapa liter? 1 mud 1 liter, kurang dikit, udah genepin 1 liter, berarti 60 liter. 1 orangnya dikasih 1 liter 1 mud. Apa yang dikasih? Mimma yakunu fitratan, adalah makanan yang biasa dipakai fitrah. Beras, makanan pokok, berarti beras. Kalau kita nih beras, kita kasih beras yang bagus. Bagaimana kalau nggak mampu? Fa'in ajaza an dzalika kullih istaqarratil kifaratu murattabatan bidimmati. Tetap kifarat mawa nunggu dia Nih si Jahid
jima sama istrinya di siang hari bulan Ramadan. Dia bayar puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu, memberi makan 60 miskin juga kagak maka ditunggu sampai dia ditunggu. Bukan berarti kewajiban kifarotnya itu gugur, enggak gugur, tapi ditunda sampai dia mampu. Fa'idha qadara ba'da zalika ala khoslatin fa'alaha. Kalau setelah dia tidak mampu kemudian dia menjadi mampu, maka fa'alaha, lakukan kifarot tersebut. Li'annaha, karena bahwasanya kifarot itu bisa babin dengan sebab si fulan berbuat, adanya tuh kifarot dengan sebab si fulan jima dengan istri siang hari di bulan itu adanya tuh kifarot dengan sebab dia sendiri. Bihilafil fitrati, berbeda dengan zakat fitr. Fa innaha tasqutu bil ajzi anha waqta wujubiha. Kalau zakat fitrah mah bisa gugur dengan sebab kitanya kagak mampu waktu wajibnya fitrah. Waktu wajibnya fitrah kita nggak mampu, maka fitrah itu gugur. Karena li'annaha la bisa babin minhu, karena sesungguhnya fitrah itu tidak disebabkan minhu, daripada diri kita. Jadi fitrah mah sebabnya bukan kita. Makanya kalau kita nggak mampu, fitrah itu jadi fitrah mah sebabnya bukannya dari diri kita, itu mah memang hukum. Tapi kalau kifarot itu mah sebabnya sebabnya kita langgar kemudian ada kifarot, maka nggak bisa gugur kifarot mah, nunggu mampu. Tapi kalau fitrah mah kalau nggak mampu jadi sebabnya fitrah itu bukan dari kita. Kama apadahu Ibnu Hajarin, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Syekh Ibnu Hajar. Faslun bin nusuki yajibul hajju wal umratu wallahu a'lam bishawab. Qabin fa'ala bima 'allamtana Rabbi 'alimna alladhi yanfa'una Rabbi baqina wa baqih alana wal qurana ilana bidina tawassalna ila alumi tawassalna bisalimi antal subhanal wasi'a wa antal subhanal